Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem norma, dimulai dari nilai, tradisi, bahasa, seni, dan cara hidup yang dianut dan dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat. Hal ini mencakup segala aspek yang membentuk identitas suatu kelompok, mulai dari cara berpakaian, makanan, hingga sistem kepercayaan dan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencerminkan kekayaan kreativitas manusia, serta menjadi landasan untuk komunikasi, pemahaman, dan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat. Para ahli memiliki definisi yang berbeda-beda tentang budaya, namun pada dasarnya budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam sekelompok masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun beberapa pengertian budaya menurut para ahli, salah satunya yaitu pengertian budaya yang dikemukakan oleh Edward Bernard Tyler. Ia berpendapat bahwasannya kebudayaan merupakan sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan lainnya yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai beberapa hal yang telah disebutkan oleh Edward Bernard Tyler dalam keunikan budaya di Pulau Lombok. Yang pertama yaitu keunikan dari budaya Lombok, yaitu adat istiadat suku Sasak Lombok memiliki nilai-nilai luhur yang patut dikaji, dibanggakan, dan dilestarikan sebagai identitas sekaligus kekuatan yang dimiliki oleh orang Sasak. Berikut merupakan beberapa adat istiadat suku Sasak Lombok yang masih dilestarikan. Yang pertama yaitu kawin lari atau kawin culik. Adat istiadat kawin lari dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di mana pihak laki-laki menculik pihak perempuan tanpa pengetahuan dari pihak keluarga perempuan. Biasanya pihak laki-laki menculik pihak perempuan ketika pihak perempuan yang disukainya sedang beraktivitas di luar rumah. Para gadis suku Sasak juga hanya boleh beraktivitas di luar rumah sampai pukul 4 sore saja, dan sisa waktunya mereka habiskan di rumah. Selain itu, para gadis suku Sasak juga sudah diwajibkan belajar menenun kain sejak umur 8 tahun dan tidak diperbolehkan menikah jika belum bisa menenun. Gadis suku Sasak yang akan menikah harus diculik terlebih dahulu oleh pihak laki-laki yang menyukainya. Budaya ini dulunya dibawa oleh penjajah dari kerajaan Bali yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada kesenian. Yang pertama ada tari topat warisan. Tarian ini dilakukan oleh masyarakat Sasak sebagai ungkapan syukur atas hasil panen padi. Tari topat warisan dilakukan dengan membawa topat atau ketupat yang dihias dengan berbagai warna dan bentuk. Topat tersebut kemudian diarak dan ditarikan oleh para penari. Makna filosofis dari tari topat warisan adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diperoleh. Selain itu, tarian ini juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan antar warga negara dalam menjaga kelestarian budaya dan tradisi di Pulau Lombok. Yang kedua, yaitu ada presean. Presean adalah kesenian tradisional masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kesenian ini mempertarungkan dua lelaki yang bersenjatakan tongkat atau biasa disebut penjalin dan berperisai kulit kerbau yang tebal dan keras. Perisai tersebut biasa disebut dengan ende. Pertarungan ini dilakukan oleh petarung yang disebut sebagai pepadu dan wasit disebut sebagai pakembar. Presean termasuk dalam seni tari daerah Lombok dan dimainkan dengan diiringi musik tradisional seperti gendang belek dan suling loang telu. Sejarah permainan ini sudah dimainkan sejak abad ke-13, berawal dari ritual masyarakat agraris Lombok untuk mendatangkan hujan pada musim kemarau. Sementara sebagai kesenian bela diri, presean sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Lombok. Awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan perang. Presean merupakan kesenian tradisional ekstrim yang memiliki pesan moral yang mengandung makna persaudaraan dan sikap kesatria seseorang lelaki yang diuji melalui permainan ini. Tradisi ini sangat digemari oleh masyarakat Lombok dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Lombok. Pertarungan presean disakralkan sehingga tidak digelar pada sembarang waktu. Zaman sekarang, presean diadakan saat perayaan-perayaan khusus seperti HUT Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Jadi Kabupaten atau Kota, atau menjelang bulan Ramadan. Selanjutnya, untuk makanan khas tersendiri yaitu satu ada sate bulayak. Sate yang terbuat dari daging sapi atau ayam yang dibungkus dengan daun pandan dan dipanggang di atas arang. Yang kedua, ada ayam taliwang, ayam panggang yang dibumbui dengan rempah-rempah khas Lombok seperti cabai, bawang putih, dan terasi. Yang ketiga, yaitu ada sayur ares.
sayuran yang terbuat dari pelepah pisang muda yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah. Makanan ini biasanya dihidangkan ketika ada acara nikahan, hajatan, dan syukuran. Yang keempat yaitu ada ayam rarang, ayam kampung yang digoreng dan disajikan dengan sambal pedas. Yang kelima ada nasi balap puyung, nasi putih dengan ayam goreng, suiran, abon pedas, sambal, kacang, kedelai goreng, kelapa parut, dan tumis sayur sebagai lauk pendampingnya. Untuk nasi balap sendiri sudah lumayan dikenal di luar Pulau Lombok dikarenakan hype-nya yang mulai tumbuh ketika Tan Boy Kun pernah mengunjungi warung nasi balap asli khas Lombok. Yang keenam yaitu ada pelecing kangkung. Kangkung yang direbus kemudian disajikan dengan toge kacang panjang, sambal tomat, dan jeruk limau. Selanjutnya, tempat ikonik yang memiliki nilai budaya dan baju adat asli Lombok. Yang pertama, ada Desa Sade. Desa Sade di Lombok merupakan tempat di mana teman-teman dapat menjumpai budaya asli suku Sasak, salah satu kelompok etnis terbesar di pulau ini. Desa ini menawarkan pengalaman unik dalam menjelajahi tradisi, seni, dan gaya hidup Sasak, termasuk arsitektur rumah tradisional Sasak seperti rumah panggung yang lantainya dibaluti memakai kotoran sapi sebagai semen alaminya. Yang kedua yaitu ada Pura Lingsar. Pura Lingsar merupakan salah satu kuil terpenting di Lombok. Tempat ini adalah pusat spiritual dan budaya bagi warga Lombok yang beragama Hindu. Kuil ini biasa dikenal dengan istilah Bale Kulkul, yakni bel yang digunakan untuk memanggil dewa-dewi. Yang ketiga yaitu ada Kuta Mandalika. Pantai Kuta Mandalika terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki nilai budaya sebagai tempat yang penting dalam budaya Sasak. Di sini teman-teman dapat menemukan desa-desa nelayan yang menjadi tradisi mereka serta seni ukir tradisional. Dan tentunya wilayah Mandalika sudah masuk menjadi 10 Bali baru semenjak pembangunan sirkuit Mandalika 2 tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu ada baju adat Godek Nongke Lombok, merupakan pakaian adat yang dikenakan oleh laki-laki suku Sasak. Pakaian yang disebut juga pigon ini memiliki kemeja hitam, coklat, merah, dan kuning berlengan panjang dengan potongan melengkung dari pinggang hingga bagian depan kemeja. Nilai filosofi yang terkandung dalam pakaian adat ini yaitu yang pertama ada sapu. Sapu merupakan ikat kepala yang melambangkan kejantanan, keberanian, dan melindungi pikiran pemakaiannya dari pikiran najis. Hal ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu ada Godek Nongke atau pigon. Kemeja lengan panjang berwarna hitam, coklat, merah, dan kuning dengan potongan melengkung dari pinggang hingga bagian depan kemeja, bagian depan baju berbentuk lancip, yang artinya tunjang julu, kekes muri, atau menonjol ke depan dan berkerut ke belakang. Baju ini melambangkan keagungan seorang laki-laki dan sopan santunnya terhadap orang lain. Pakaian adat Sasak selain anggun juga mempunyai makna filosofi yang mendalam seperti rasa hormat, pengabdian, dan cinta. Pakaian tersebut juga digunakan untuk melindungi pikiran pemakainya dari pikiran najis dan melambangkan kejantanan dan juga keberanian. Dalam presentasi kali ini, kita telah menjelajahi keunikan budaya Pulau Lombok melalui aspek-aspek seperti adat istiadat, kesenian, makanan khas, dan tempat-tempat ikonik yang memiliki nilai budaya serta mendefinisikan pulau ini. Adat istiadat suku Sasak seperti kawin lari dan pelamaran menyoroti nilai-nilai luhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Kesenian seperti tari topat warisan dan presean mencerminkan ekspresi budaya dan tradisi masyarakat Sasak. Sementara itu, makanan khas seperti sate bulayak, ayam taliwang, dan pelecing kangkung menggambarkan keanekaragaman kuliner yang memanjakan lidah. Dan yang terakhir yaitu tempat-tempat ikonik seperti Desa Sade dan Pura Lingsar adalah wujud nyata dari warisan budaya dan spiritual yang masih hidup hingga saat ini. Semua aspek ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keberagaman dan kekayaan budaya Pulau Lombok. Budaya adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh masyarakat Lombok, dan melalui pemahaman, penghormatan, dan pelestariannya, kita dapat terus mempertahankan dan memperkaya keberagaman budaya di Pulau Lombok. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.